Shalom, Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Ramon Arante Lembang dengan nomor stambuk 22314277. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan keterampilan berkomunikasi dan manajemen konflik dengan tema keterampilan berkomunikasi dan manajemen konflik dalam perspektif Alkitab. Komunikasi yang efektif itu seperti jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran kita dengan orang lain. Banyak masalah dalam hubungan, baik itu dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, tentunya berakar dari komunikasi yang buruk. Alkitab sendiri memberikan panduan yang sangat praktis tentang hal ini. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa cara kita menyampaikan sesuatu itu sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Ketika kita berbicara dengan nada yang tenang dan penuh respek, bahkan dalam situasi yang tegang sekalipun, kita bisa mencegah konflik menjadi lebih besar. Sebaliknya, kata-kata yang kasar atau diucapkan dengan emosi yang tinggi hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, keterampilan komunikasi yang pertama adalah belajar mengendalikan emosi kita dan memilih kata-kata yang bijak. Ini bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain, tetapi kita bisa menyampaikan pendapat atau ketidaksetujuan kita dengan cara yang tidak menyakiti atau merendahkan orang lain. Selain cara kita berbicara, mendengarkan juga merupakan bagian penting dari komunikasi yang sering kita lupakan. Dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19 mengatakan demikian, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah." Ayat ini sebenarnya memberikan formula sederhana, tapi mampu memberikan kita komunikasi yang sehat. Contohnya, kita mendengarkan dulu dengan seksama sebelum kita menjawabnya. Masalahnya, kita sering terburu-buru ingin membela diri atau menyampaikan pendapat kita sendiri tanpa benar-benar memahami apa yang dikatakan orang lain. Ketika konflik muncul, biasanya kedua belah pihak merasa tidak didengarkan. Dengan mendengarkan secara aktif, memberi perhatian penuh, tidak memotong pembicaraan, dan berusaha memahami perasaan serta perspektif orang lain, artinya kita sudah menyelesaikan setengah dari masalah. Orang akan merasa dihargai dan lebih terbuka untuk mendengarkan kita juga. Ini menciptakan dialog yang sehat, bukan pertengkaran satu arah yang tidak produktif. Untuk manajemen konflik sendiri, Alkitab mengajarkan kita untuk tidak membiarkan masalah berlarut-larut. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai 27 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Artinya, kita diizinkan untuk merasa marah atau kecewa, itu manusiawi, tapi kita tidak boleh membiarkan emosi negatif itu mengendap dan merusak hubungan kita. Konflik yang tidak diselesaikan akan seperti luka yang tidak diobati, lama-lama akan membusuk dan menjadi lebih parah. Karena itu penting untuk berani mengambil inisiatif menyelesaikan masalah, minta maaf,
jika kita bersalah, atau mengajak bicara dengan tenang jika ada yang mengganjal. Matius pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 24 bahkan mengatakan kalau kita sedang mau beribadah tapi ingat ada masalah dengan saudara kita harus pergi dulu menyelesaikan masalah itu baru kembali beribadah. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang harmonis dengan sesama. Jadi, jangan takut untuk memulai pembicaraan yang sulit, karena dengan komunikasi yang jujur, rendah hati, dan penuh kasih, sebagian besar konflik bisa diselesaikan dan justru membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih kuat. Sekian dari video ini. See you